Selanjutnya pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dengan 3 kategori. Kategori pertama, siswa berprestasi di bidang akademik dengan perolehan nilai rata-rata tertinggi keseluruhan dari semester 1 hingga semester 6, yaitu sebesar 540 poin, diraih oleh Ananda Rafata Aisyah Ramadan. Kategori kedua, siswa berprestasi di bidang tahfiz dengan perolehan hafalan terbanyak yaitu sebanyak 8 juz, diraih oleh Ananda Ihsan Baihaqi. Kategori ketiga, siswa berprestasi di luar sekolah dengan perolehan nilai tertinggi lomba dan kejuaraan yang diikuti selama bersekolah di SMP Inisiatif Boarding School diberikan kepada Ananda Ahna Faiz Musfiri. Kepada Ananda Rafata, Ihsan Baihaqi dan Ahnaf Faiz Musfiri kami undang untuk menaiki panggung. Kepada seluruh siswa yang telah menorehkan prestasi selama menempuh pendidikan di SMP Inisiatif Boarding School, tetap torehkan prestasi dimanapun kalian berada. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh siswa SMP Inisiatif Boarding School. Kami undang kepada Ananda Faris Robani menuju ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kepada Ustadz Muadz dimohon kesediaannya untuk memberikan penghargaan. Hadirin yang kami hormati, kini sampailah kita pada momen yang paling kita nantikan, yaitu prosesi inti wisuda. Sesi ini akan dipandu langsung oleh Ustazah Nurul Safira. Kami undang dengan hormat Bapak Kepala Sekolah dan juga Mudir SMP Inisiatif Boarding School untuk naik ke panggung memberikan penghargaan kepada seluruh wisudawan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Nurul untuk memulai sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memandu acara inti tasyakuran dan wisuda hari ini. Wisudawan angkatan pertama SMP Inisiatif Boarding School Abdurrahman Fatan, anak dari ayah Riyadno dan ibu Sukmaria. Kelahiran Tangerang 28 Oktober 2009. Capaian hafalan 6 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi pemain bola internasional.
Abdurrahman Hanif Fatoni, anak dari ayah Abdul Aziz dan ibu Sulastri, kelahiran Pekanbaru 2 April 2010, capaian tahfiz 3 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pemain bola nasional. Ahmad Bilal Albara, anak dari ayah Ahmad Agus Baihaqi dan ibu Susi Rahayu, kelahiran Jakarta 13 Januari 2010, capaian tahfiz 7 juz Al-Quran, cita-cita menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Ahmad Muzaki, anak dari ayah Nanang Tri Junianto dan ibu Susan Anggraini, kelahiran Jakarta 28 Februari 2010, capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita ingin punya pondok pesantren. Ahmad Syahputra, anak dari ayah Slamet dan ibu Ayu Misofiani, kelahiran Bekasi 7 November 2008, capaian tahfiz 4 juz Al-Quran, cita-cita menjadi TNI Angkatan Darat. Ahmad Zaki Ali, anak dari ayah Ali Imron dan ibu Puji Wijayanti, kelahiran Jakarta 7 Oktober 2009, capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pemain futsal profesional. Ahnaf Faiz Musfiri, anak dari ayah Arif Mulyono dan ibu Mardiati Toharatun, kelahiran Jakarta 18 Januari 2010, capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi ahli ilmu teknologi. Halo teman-teman, apa kabar? Ahnaf lagi benerin bug server B. Ahdan Mahya Rofiq Khairuddin Putra, anak dari ayah Khairuddin dan ibu Fitri Yanti, kelahiran Bekasi 10 Oktober 2009, capaian tahfiz 4 juz Al-Quran, cita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat pagi sahabatku, masih ingat Ahdan? Ini aku sekarang. Alif Putra Wahyu,
anak dari ayah Wahyu Selamat Novian pagi sahabatku, dan masih ingat Ibu Ahdan? Fitri Yulianti. Ini aku sekarang. Kelahiran Mojokerto 18 Januari 2009. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pemimpin di masa depan. Altof Ar-Rashid, anak dari ayah Ramadika Putra Taurus dan Ibu Sri Yuliana Mandasari. Kelahiran Pekanbaru 31 Desember 2009. Capaian tahfiz 3 juz Al-Quran, cita-cita menjadi CEO perusahaan IT dan mempunyai lembaga pendidikan. Torik Aziadi Farizi, anak dari ayah Muhammad Iqbal Farizi dan Ibu Neneng Hadiati. Kelahiran Bandung 25 Maret 2010. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi psikolog. Iksan Baihaki, anak dari ayah Sukahar dan Ibu Pujiyanti. Kelahiran Jakarta 18 Februari 2010. Capaian tahfiz 8 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pilot. Kahfi Zafran Asyafi, anak dari ayah Ferli Ansyah dan Ibu Iis Suryani. Kelahiran Sumberjaya 22 Desember 2009. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi ahli ilmu teknologi. Bersiap Muhammad Dafa Rakila Miftah, anak dari ayah Muhammad Miftahuddin dan Ibu Nur Hasanah. Kelahiran Jakarta 27 September 2010. Capaian tahfiz 7 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pengusaha. Bersiap Muhammad Zaki Azami, anak dari ayah Agus Miftahul Banin dan Ibu Nining Khairunisa. Kelahiran Jakarta 2 Agustus 2010. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi wirausahawan. Muhammad Faris Robbani, anak dari ayah Pungki Andriatama dan Ibu Nurjana. Kelahiran Tangerang 17 Juni 2009.
Capaian tahfiz 2 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi CEO. Muhammad Imaduddin Zanki, anak dari ayah Hikmat Triana dan ibu Eka Riyawati. Kelahiran Yogyakarta 2 November 2009. Capaian tahfiz 4 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi editor profesional. Bersiap Muhammad Nazarudin, anak dari ayah Syahrul dan ibu Dini Andriani. Kelahiran Bogor 7 Desember 2008. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi diplomat. Muhammad Syahri Ramadan, anak dari ayah Abdul Rahman dan ibu Ria Novalina. Kelahiran Jakarta 21 September 2008. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi pengusaha. Muhammad Zaki Robbani, anak dari ayah Epri Abdurrahman Rafi dan ibu Ismi Zakiyatun Asikin. Kelahiran Jakarta 2 Desember 2007. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi pengusaha. Rafata Aesar Ramadan, anak dari ayah Rianto dan ibu Kalia. Kelahiran Tangerang 10 September 2009. Capaian tahfiz 7 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi ahli nuklir. Rovan Tazaka, anak dari ayah Sahrullah dan ibu Aprilia. Kelahiran Jakarta 20 Juni 2009. Capaian tahfiz 3 juz Al-Quran. Cita-cita menjadi hacker. Syahdan Said Mahmuda, anak dari ayah Hilman Jayadi dan ibu Rohana. Kelahiran Bogor
8 Februari 2010. Capaian tahfiz 3 juz Al-Quran, cita-cita menjadi pilot. Syamil Wildan Pratama, anak dari ayah Junaidi dan ibu Zuhriana, kelahiran Jakarta 27 September 2009. Capaian tahfiz 6 juz Al-Quran, cita-cita menjadi tentara. Berikan tepuk tangan kepada seluruh lulusan pertama SMP Inisiatif Boarding School. Ya, kepada Ustadz Suha dan Ustadz Sumarna kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen seluruh wisudawan akan bersama-sama mengikrarkan janji yang menjadi pegangan dalam setiap langkah mereka ke depan, janji pelajar Islam. Kami undang kepada Ananda Raufan Tazaka untuk maju ke depan memandu sesi ini. Kepada wisudawan dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji pelajar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pelajar muslim berjanji berjuang menegakkan ajaran agama Islam, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader dakwah untuk masyarakat, untuk umat dan bangsa. Al-Fatih, jaya, 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 Allahu Akbar. Lalu ada juga Ihsan. First impression saya pas ngelihat Ihsan nggak beda jauh sama Rafata. Kalem, temenan sama yang udah dikenal-kenalnya aja. Pas kenalan malu-malu, tapi pas udah kenalan malu-maluin. Ihsan tuh orangnya asik, selalu main sama yang lain, apalagi kalau udah pada kenal. Tapi kadang selain asik, dia juga kadang asik sendiri. Dan juga 21 teman saya lainnya, ada yang kocak, ada yang ramai, ada yang gila, asik sendiri, tapi memberi warna tersendiri dalam kehidupan dan perjalanan kami selama di IBS. Bagi yang belum tahu juga, kami angkatan pertama, angkatan Al-Fatih, dan yang paling pertama merasakan overseas trip.
Ada 2 negara yang kami kunjungi, yakni Singapura dan Malaysia. Tapi melanjutkan tadi Ustadz Sumarna tentang ketinggalan. Saya adalah murid yang ketinggalan. Ya, saya akui itu memang kecerobohan saya sendiri dan juga keteledoran saya. Tiba di bandara, paspor saya ternyata tidak ada. Padahal saya sebagai ketua tim sudah mengarahkan tim untuk jaga-jaga paspor. Saya mencari di tas, di saku, bahkan di tas lempang yang melingkar di badan saya, namun saya tidak menemukannya. Seketika pikiran ngeblank, panas dingin sekujur tubuh. Langsung kepikiran dan ngerasa bersalah ke orang tua, teman-teman, juga guru-guru pendamping overseas. Saya pun akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. Saya pulang diantar Ustadz Suha, terima kasih Ustadz. Sudah mengantar saya pulang pada saat itu dan menenangkan saya serta memberi semangat agar saya berbesar hati menerima segalanya. Di balik kesedihan saya, ternyata ada teman-teman, Ustadz Ustazah, Umi, Abi, Wali Murid yang memikirkan dan mencari cara agar saya bisa bergabung dengan teman-teman yang sudah lebih dulu berangkat ke overseas. Berangkat ke Singapura. Agar saya juga bisa merasakan overseas trip ini. Saya juga bersyukur sudah dikelilingi orang-orang baik, memberikan dampak positif dan senantiasa saling tolong-menolong. Umi, Abi, dan hadirin semuanya, hari ini adalah hari terakhir kami di IBS. Sebelum kami pulang, mengembara di jalan yang telah kami pilih masing-masing, tanpa kami sadari, waktu berlalu begitu cepat. Sekitar 1065 hari dikurangi liburan 154 hari, jadi total 925 hari kita di IBS. Itu dikasih tahu Rafata. Waktu telah menyatukan kita dan waktu pula yang mengharuskan kita untuk berpisah. Kami sadar semua yang kami dapatkan di pondok ini bukan hanya ilmu tapi juga pendidikan jiwa. Di sini kami belajar arti kesabaran, keikhlasan, ukhuwah, dan kemandirian. Disinilah kami dibentuk menjadi pribadi muslim yang tidak hanya paham agama tapi juga siap iman, insan yang bermanfaat bagi umat. Kepada seluruh Ustadz, Ustazah, Ustadz Suha, Ustadz Sumana, Ustadz Roki, Ustadz Iman, Ustadz Afif, Ustadz Andi, Kak Bento, Ustadz Muadz, terima kasih telah mengajarkan kami ilmu yang begitu banyak. Memberitahu kami bagaimana menjadi pemuda yang berkarakter dan peduli terhadap sesama. Kepada Miss Dina, Ustazah Nurul, Ustazah Amel, Ustazah Ayu, Ustazah Anas, terima kasih sudah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan menghadirkan sosok kakak dan ibu bagi kami. Terima kasih kepada Pak Yana, Mang Fuad, sudah menyediakan makanan untuk sumber energi kami sehingga kami semangat belajar. Terima kasih kepada tim keamanan dan kebersihan IBS yang tentu saja menyediakan rasa aman dan nyaman selama kami belajar di sini. Maafkan kami apabila selama di pondok ini sering melakukan kesalahan. Banyak lalai, banyak membangkang, dan banyak melanggar peraturan. Sungguh, semua itu bukan karena tidak hormat, tetapi karena kami sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada adik-adik kami, teruslah semangat belajar menuntut ilmu. Jangan cepat menyerah karena proses ini tidak mudah, tapi sangat berharga. Jaga adab, jaga niat, dan jangan lupa bahwa ridho Allah selain datang dari ridho orang tua juga datang dari ridho guru. Mengutip dari buku Rasa karya Terelie halaman 288 sebelah kiri bawah paragraf terakhir. Kalian mungkin belum mengerti, tapi ketahuilah sampai kapanpun kaki kalian melangkah, hidup ini hanya soal proses belajar. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang bangga atas proses belajar itu. Kepada seluruh umi, abi, wali santri, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bimbingan, kesabaran, dan kehadiran di setiap langkah kami. Mohon maaf apabila kami selalu mengecewakan dengan tingkah kami yang sembrono, tanpa berpikir dan tanpa perhitungan.
Kepada Umi dan Baba, maafkan Ziyad jika selama ini selalu merepotkan Umi dan Baba. Maafkan Ziyad jika belum bisa memenuhi setiap harapan Umi dan Baba. Ziyad senantiasa berdoa agar Umi dan Baba diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menemani Ziyad dan Ihsan di perjalanan panjang kami menuju masa depan yang cemerlang. Terima kasih telah mengajarkan hal-hal baik ke Ziyad, dan terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat untuk Ziyad. Teman-teman seperjuangan, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas semua kenangan indah, suka dan duka, tawa dan air mata yang kita lewati bersama. Semua kenangan sangat berharga, mulai dari nge-cosplay, belajar sampai begadang, pusing dengan berbagai hafalan, mulai dari hafalan agama juga hafalan bahasa, sampai berantem di asrama. Sekali lagi, semua kenangan itu sangat berharga. Ingat, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Mari kita lanjutkan perjuangan kita dimanapun kita berada. Tetap semangat membangun mimpi, and see you guys on top. Akhir kata, kami mohon doa agar perjalanan kami ke depan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga SMP Inisiatif Boarding School, sekolah yang kami cintai ini terus melahirkan generasi penerus yang berilmu, berakhlak dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, momen perpisahan ini tak lengkap rasanya tanpa ungkapan terima kasih dan kenangan manis yang diabadikan dalam nada. Saksikanlah persembahan istimewa dari para wisudawan. Kepada seluruh para wisudawan, kami undang ke atas panggung. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persembahan cindramata dari orang tua siswa kepada guru SMP Inisiatif Boarding School sebagai bentuk terima kasih yang tulus atas bimbingan, kesabaran dan ilmu yang telah dicurahkan. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa untuk menyerahkan cindramata yang telah disiapkan. Kami dari Komite Perwakilan dari Orang Tua Murid kelas 9 mempersembahkan sebuah cindramata yang mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah bentuk terima kasih kami atas semua apresiasi, dedikasi yang diberikan oleh para ustadz dan ustazah selama 3 tahun ini. Entah seberapa banyak yang harus kami aturkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair atas segalanya. Silakan kepada santri yang sudah mendapatkan tugas memberikannya satu persatu. Dimulai dari buket untuk Ustadz Sumarna. Ananda yang mendapat buket Syamil. Azami, silakan. Bersiap untuk Miss Dina. Silakan satu persatu. Bersiap untuk Ustazah Nurul dan Ustadz Afif. Yang memegang buket diberi langsung naik semuanya boleh. Mungkin ini tidak seberapa, tapi ini adalah sedikit ungkapan rasa terima kasih. Mohon diterima dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi yumakifi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ajmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal qatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pimpinan IZI, pimpinan Yayasan Inisiatif Wakaf, bapak-bapak pengawas SMP yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan, Bapak Kiai Haji Suha Ustadz Suharsono MSY, yang kami cintai Bapak Kepala Sekolah Pesantren IBS Ustadz Sumarna, Bapak Kiai Ridwan selaku tokoh masyarakat Sukamakmur dan juga yang mendampingi, segenap pengurus komite sekolah yang sudah juga sibuk dan berlelah selama acara dan juga selama 3 tahun ini, dan wabil khusus semua asatid dan asatidzah yang telah meluangkan segalanya untuk anak-anak kami, dan juga terkhusus ananda semua angkatan Al-Fatih yang kami cintai. Ini terus terang kami agak kaget Bapak Ibu sekalian, karena kalau dalam main bola ini namanya pemain naturalisasi. Jadi baru nyampe parkir tadi, tahu-tahu ditelepon disuruh menggantikan, memberikan kesan dan pesan orang tua. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami setidaknya dan juga Bapak Ibu sekalian. Pesannya disuruh menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kesan-kesan positif. Kalau dibilang kesan positif, kami selaku orang tua, minimal dari kami sendiri dan kami yakin dari para orang tua lainnya, jauh lebih banyak dan lebih banyak lagi positifnya daripada negatifnya dari apa-apa yang diterima oleh anak-anak kami selama ada di pesantren. Kesan saya pribadi pertama kali masuk pesantren, lingkungan pesantren ini kami merasanya sangat asri, pemandangannya sangat indah, dan kami yakin sangat kondusif bagi perkembangan hati, jiwa, dan kepemimpinan anak-anak kami. Kami beruntung karena anak kami adalah angkatan pertama dari pesantren ini. Karena biasanya kalau angkatan pertama fokus guru-guru tentu tidak terlalu banyak. Maka kalau diminta disebut PR-nya mungkin ketika jumlah santri bertambah dan terus bertambah, maka penambahan guru, penambahan SDM, dan segalanya itu pasti akan mengikuti. Dan itu sebuah konsekuensi logis. Dan kami juga merasa bahwa pesantren ini cukup untuk memberi ruang bagi anak-anak kami mengembangkan bakat dan minat mereka. Misalnya melalui kegiatan ekskul serta lomba-lomba di luar pesantren. Termasuk juga kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti overseas dan juga kunjungan ke gedung MPR DPR, ikut demo Palestina dan lain-lain. Bahkan ada juga beberapa anak termasuk putra kami dan juga sebagian besar putra-putra lainnya mendapatkan juara olimpiade. Ada yang juara dapat emas, dapat perak, dapat perunggu. Dan itu sangat membanggakan bagi kami, selain juga tentu saja mendapatkan hafalan. Ada yang 6 juz, ada yang sampai 8 juz, ada yang lebih kurang dan sebagainya.
Tapi di luar hafalan, yang lebih penting bagi kami orang tua dan juga khususnya anak-anak adalah setelah dari pesantren ini, bagaimana anak-anak Anda sekalian bisa selalu ta'amul ma'al Quran, bukan sekedar pernah menghafal, tapi juga senantiasa bersama dengan Al-Quran di dalam seluruh sisa hidup kalian. Karena hanya dengan Al-Quranlah hidup kalian akan diberkahi. Dan diangkat derajatnya insyaallah. Mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua asatidz. Dan asatidzah yang mendampingi anak kami. Begitu banyak ungkapan rasa syukur dari kami yang tidak bisa kami ungkapkan melalui kata-kata. Mudah-mudahan Allah saja yang berkenan membalas semua jasa para asatidz dan asatidzah semuanya. Kemudian kepada anak-anak, kami selaku orang tua mengingatkan selain yang diingatkan oleh kiai kita tadi untuk selalu istiqomah dan juga menjaga nama baik guru-guru kalian dan pesantren kalian. Carilah terus ridho Allah dan jangan habiskan lelah kalian untuk mencari ridho manusia. Jadilah selalu rendah hati sebagaimana pesan baginda Nabi, semakin tinggi ilmu semakin merunduk. Dan kami berharap dan kami berdoa semoga IBS semakin maju, semakin sukses dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak bangsa ini menjadi al-fatih berikutnya yang berani dan menjadi pemimpin di segala lini. Sebelum ditutup, kami mau juga berpantun. Rusa diburu ada 11, tutup jerat menghadang belati. Jasa guru tak minta dibalas, cukup seketakat mengenang bakti. Dari hati kami yang paling dalam, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru dan seluruh yang berkontribusi terhadap pesantren ini. Mudah-mudahan Allah saja yang membalas dan mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian wisuda inisiatif boarding school telah terlaksana dengan lancar dan khidmat. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Iman Agustin SPD Al-Hafiz. Kepada Ustadz Iman kami persilahkan. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tutup dengan rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan kelancaran pada acara hari ini. Khususon yang pertama untuk para pendiri SMP Inisiatif Boarding School, semoga Allah mudahkan urusannya, amin. Yang kedua untuk guru-guru kita, ustadz-ustazah, semoga Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan, keikhlasan dalam jihadnya dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga untuk orang-orang tua kita yang maupun yang masih membersamai atau sudah mendahului kita, semoga Allah sehatkan jasadnya, lapangkan rezekinya, kuatkan bahu abi umi kita semua. Dan yang terakhir untuk para wisudawan dan santri-santri adik-adik kelas, semoga Allah mudahkan proses dalam thalabul ilmi dan lancarkan dalam menghafal, memurojah dan tentunya mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir untuk saudara-saudara kita untuk di Palestina,
Semoga Allah bebaskan dari fitnah Zionis Israel. Mari kita rendahkan hati kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah tidak akan menerima doa orang hati yang lalai. Ala hadihi niyah ala niyati sholihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaththikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.